Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas terkait dengan info terkini terkait dengan jadwal rekrutmen P3K sekaligus pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Kapan sebenarnya itu dibuka dan apa persoalannya. Kemudian video ini juga kita membahas terkait dengan syarat-syarat yang dibutuhkan para tenaga honorer untuk dapat mengikuti seleksi P3K atau pengangkatan menjadi P3K pada tahun 2024. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo ditekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar rekan-rekan terus mendapatkan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan terbaru seputar honorer P3K maupun pegawai negeri sipil. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengumumkan bahwa pendaftaran calon pegawai negeri sipil untuk masa seleksi tahun 2024 itu akan dibuka pada tanggal 20 Agustus hingga dengan 6 September tahun 2024 yang dilakukan secara online atau daring melalui link resmi sscsn.bkn.go.id. Jadi ini perlu diperhatikan, ini hati-hati rekan-rekan ya, perlu perhatikan linknya sscsn.bkn.go.id karena sekarang saya lihat di banyak beredar situs-situs yang phishing ya. Ini bahaya jika rekan-rekan bisa mengklik itu dan memasukkan data-data pribadi, tentu bisa membahayakan keamanan data-data pribadi rekan-rekan sekalian. Jadi perlu diketahui bahwa link resmi dari pemerintah untuk pendaftaran ASN baik itu pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yakni sscsn.bkn.go.id. Lalu sebenarnya kapan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 itu dibuka? Karena saat ini banyak beredar informasi di media sosial terkait dengan masa pendaftaran P3K yang dibuka pada bulan Oktober tahun 2024. Kita simak pernyataan dari Menpan RB terkait dengan hal itu. Menpan RB setelah memastikan bahwa pemerintah akan membuka rekrutmen P3K tahun ini. Rekrutmen P3K 2024 menurutnya ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN atau honorer yang kini dalam proses verifikasi. Jadi rekan-rekan Menpan dan pemerintah sudah memastikan bahwa tahun ini honorer itu akan diangkat menjadi ASN P3K melalui skema rekrutmen. Jadi rekan-rekan tidak perlu gerasa gerusuk ke sana terkait dengan jadwalnya, silakan ditunggu saja. Terkait dengan jadwal pastinya pengangkatan atau tahapan seleksi honorer menjadi P3K ini. Menpan menyebutkan bahwa secara bertahap nanti akan dibuka rekrutmen P3K untuk kelanjutan penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer pada tahun 2024 yang saat ini sedang proses verifikasi dan validasi. Segera kami umumkan untuk rekrutmen P3K bila proses verifikasi dan validasi tuntas. Jadi pemerintah saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasi terkait Juknis, Juklak maupun usulan-usulan formasi yang masuk dari masing-masing pemerintah daerah ataupun kota. Nah rekan-rekan, terkait dengan syarat-syarat P3K 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Berikut ini adalah beberapa syarat-syarat untuk bisa diangkat menjadi P3K 2024. Termasuk juga syarat-syarat pengangkatan honorer menjadi P3K 2024 oleh karena memang 100% formasi P3K pada tahun ini khusus disiapkan bagi para tenaga honorer. Syarat yang pertama adalah usia minimal 20 tahun saat melamar P3K.
Kemudian usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia jabatan P3K yang akan dilamar, kecuali ditentukan berbeda oleh instansi pemerintah dengan memperhatikan masa perjanjian kerja. Jadi syarat minimal usia yakni 20 tahun, kemudian maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan P3K yang dilamar. Jika kita melamar pada jabatan guru, teknis, dan kesehatan dan lain sebagainya, itu tentu maksimal 57 tahun, oleh karena memang masa usia pensiun yakni 58 tahun. Jadi maksimal 57 tahun bagi rekan-rekan yang masih berada di usia rentan antara 20 tahun hingga dengan 57 tahun, maka itu memenuhi syarat untuk mendaftar dan melamar pada seleksi P3K. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, paling tidak penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K maupun TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Jadi tidak hanya dari PNS, P3K, TNI, Polri, akan tetapi juga tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian bukan CPNS, PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. Jadi di sini poin 5, P3K itu masih memenuhi syarat untuk bisa ikut serta dalam seleksi CPNS P3K ini. Kemudian tidak merupakan anggota partai politik, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Ini yang penting rekan-rekan, kualifikasi pendidikan tentu nanti akan sesuai dengan jabatan yang akan dilamar. Kemudian memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan ketentuan sertifikasi keahlian tertentu ditetapkan oleh Menpan-RB. Rekan-rekan, ini yang hal prioritas bagi rekan-rekan yang ingin memiliki nilai tambah atau bonus nilai atau afirmasi. Jadi rekan-rekan yang memiliki sertifikat-sertifikat keahlian, sebagai contoh sertifikat jurumudi, ahli mesin motor, kemudian ahli komputer, rekan-rekan bisa mempersiapkan hal itu untuk bisa melamar dan diprioritaskan serta mendapatkan nilai lebih atau bonus nilai dari seleksi P3K ini. Dan bagi yang belum, rekan-rekan bisa mulai dari saat ini mencari tahu terkait dengan sertifikat keahlian ini. Kemudian sehat jasmani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah, memenuhi syarat lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Tidak pernah melakukan atau terlibat tindakan pelanggaran selama masa seleksi, kemudian tidak berstatus sebagai calon ASN, memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan pengalaman yang ditetapkan Menpan-RB. Jadi nanti biasanya akan ada disertakan surat pengalaman kerja. Tentu formasi jabatan yang dilamar itu harus relevan dan terkait dengan pengalaman kerja rekan-rekan sekalian. Jadi sebagai contoh untuk tenaga administrasi sekolah itu nanti bisa melamar di seluruh formasi tenaga administrasi yang ada di instansi itu. Karena tenaga administrasi sekolah masuk ke dalam kategori tenaga teknis. Tenaga administrasi sekolah tentu tidak bisa melamar untuk jabatan fungsional guru. Kemudian melamar secara online melalui situs sscsn.bkn.go.id. Melamar hanya pada satu jenis pengadaan ASN, yakni P3K saja atau PNS saja pada tahun anggaran yang sama. Nah, ini menjawab pertanyaan rekan-rekan, apakah honorer itu bisa melamar PNS dan juga bisa melamar P3K. Ternyata di Permen Pan RB nomor 6 itu sudah ditegaskan bahwa hanya bisa melamar pada satu jenis pengadaan ASN, yakni apakah hanya melamar pada P3K atau melamar PNS. Jika rekan-rekan sekalian sudah melamar pada jabatan PNS, tentu nanti tidak bisa melamar lagi pada jabatan P3K. Kemudian melamar hanya pada satu instansi atau satu jenis jabatan pada satu periode tahun anggaran. Satu instansi artinya satu daerah. Jika rekan-rekan sudah melamar di daerah A, maka rekan-rekan tidak bisa lagi melamar pada
daerah B. Kemudian 1 jenis jabatan. Kemudian gugur dalam seleksi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melamar lebih dari 1 instansi, kemudian melamar lebih dari 1 jenis jabatan, dan menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda. Jadi hati-hati rekan-rekan, jika rekan-rekan melamar lebih dari 1 instansi, kemudian lebih dari 1 jabatan, serta menggunakan 2 nomor identitas kependudukan, maka bisa-bisa akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian rekan-rekan terkait dengan info terkini jadwal P3K termasuk syarat-syarat pengangkatan menjadi P3K. Adapun syarat masa kerja tentu nanti akan diatur kembali melalui Juknis. Apakah masa kerja honorer di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun itu diterapkan pada tahun ini? Kita sama-sama tunggu di Juknis yang akan diterbitkan secara resmi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Demikian, jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.